Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Effendi dari SMP Negeri 4 Jatiwangi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Bersama saya Bapak Muhammad Soleh Sulaiman MPD sebagai fasilitator dan Bapak Asep Soleh MPD sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang masalah. 1. Belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah. Kedua, murid tidak suka peraturan karena jika selama ia melakukan kesalahan atau pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata. 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah 1. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama antara guru dan murid. Ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keempat, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Lini masa tindakan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah dan rekan guru. Ketiga, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Keempat, membuat keyakinan kelas. Kelima, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan adalah 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, sarana dan prasarana seperti laptop, wifi, infocus untuk diseminasi menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Keempat, kelengkapan pembuatan keyakinan kelas seperti karton, sticky note, spidol warna-warni. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga acara inti penyampaian budaya positif, yang keempat diskusi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, guru CDF yang 9, Bapak Ibu Guru SMP Jatiwangi yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa terkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan seminar kecil mengenai menyebarkan
pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan. Mudah-mudahan dengan adanya seminar ini lingkungan budaya yang positif bisa diterapkan di sekolah kita, sehingga pola yang positif bagi sekolah kita ini bisa dilaksanakan dalam keseharian, dalam pembelajaran, sehingga menuju ke perbaikan pembelajaran di SMP dan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar sesuai waktunya dari awal hingga akhir, dan semoga bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu guru kegiatan ini. Kegiatan seminar kecil guru penggerak tentang temanya menggalakkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Secara resmi saya buka. Rekan-rekan yang saya hormati, sampailah kita pada acara ketiga, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, merupakan acara inti penyampaian budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Adri Effendi SPD. Kepada Bapak Adri, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih sudah menghadiri acara seminar kecil dalam rangka penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Ini merupakan pemenuhan tugas kami sebagai CDP dalam menyelesaikan program pendidikan guru. Yang pertama tadi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat, kemudian marilah kita belajar bersama di sini dalam penerapan budaya positif di sekolah, kemudian kita tentunya saling berkolaborasi dan mendukung, kemudian diharapkan akan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, dalam budaya positif ya, kita mengenal budaya positif. Budaya itu adalah kebiasaan yang kita lakukan, ya, kebiasaan yang kita lakukan di lingkungan sekolah kita yang berdampak positif terhadap semua ekosistem sekolah kita. Dalam konsep budaya positif, Bapak Ibu, ada beberapa konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep-konsep utama dalam menanamkan budaya positif yang ingin kita wujudkan di sekolah kita tercinta ini. Apakah masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada paradigma baru, berarti sebelumnya ada paradigma lama, begitu ya. Paradigma lama tentu kita sudah mengenal istilah pembelajaran teacher center, ya, pembelajaran yang berpusat kepada guru. Nah, itu adalah paradigma lama yang mesti kita ubah sedikit demi sedikit menuju ke paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan berpusat kepada siswa.
atau student center. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ujungnya yaitu ingin menciptakan siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila, ya, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kemudian berkebinekaan global, semangat kritis, kreatif, dan bergotong royong. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin di awal paradigma baru ini tidak lepas dari keyakinan kita atau posisi kontrol kita, gitu ya. Nah, yang tadi disampaikan, pembelajaran berpusat pada guru, lambat laun atau kita ubah, ya, sedikit demi sedikit kita ubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, untuk apa? Ya, tadi untuk memunculkan profil pelajar Pancasila tadi, ya. Karena dengan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, maka siswa diberikan kebebasan berkreasi sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teori kontrol, dari Dr. William Glaser. Jadi ada beberapa teori kontrol yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini merupakan ilusi, ya. Kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol perilaku murid kita atau siswa kita. Ternyata ini merupakan ilusi. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan dan buat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, ya. Jelas mungkin saja kita memerintahkan murid itu untuk mengerjakan sesuatu dan mereka melakukannya. Pada dasarnya itu adalah bahwa diri mereka itu mengizinkan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh kita, ya. Jadi sekali lagi ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya yang mengontrol itu adalah dirinya sendiri, begitu ya. Begini Bapak ya, ada sebuah permainan membuka kepalan tangan, ya. Ini bisa dilakukan berpasangan. Silakan coba Bapak Ibu berpasangan, ya. Yang satu, yang A mengepalkan tangan, yang B mencoba untuk membuka kepalan tangan itu, ya, misalkan gitu ya. Coba misalkan Ibu Lili sama Ibu Ade, kemudian Ibu AA sama Ibu Limas. Misalkan Ibu Lili mengepalkan tangan, Ibu Limas mengepalkan tangan, Ibu Ade mencoba membuka kepalan tangan itu. Ibu Lili, apa yang dikepalkan tangan ini adalah, bayangkan yang dipegang ini sesuatu yang sangat berharga bagi ibu, begitu. Ya, sesuatu yang merupakan keyakinan dalam kehidupan ibu. Ibu berusaha sekuat tenaga untuk menjaganya, begitu ya. Sedangkan Ibu Ade sekuat tenaga untuk meraih, mencoba membukanya, begitu ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan itu atau tidak? Kenapa alasannya? Nah, betul sekali Ibu ya. Ibu Ade, betul sekali. Jadi kita tidak akan membuka tangan itu tanpa seizin kita, ya. Karena itu merupakan keyakinan kita, begitu ya. Nah, begitu pula dengan teori kontrol ini, ya. Jadi seorang guru itu sebetulnya ilusi bahwa bisa mengontrol muridnya atau siswanya jikalau siswanya tidak mengizinkan dirinya, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol tadi, ya. Itu ilusi. Tadi disampaikan Ibu Ade membujuk sekuat tenaga untuk membuka tangan temannya, Ibu Ade. Itu sebetulnya tidak akan efektif jika yang melakukannya tidak memiliki keyakinan atau membukanya, mengizinkan untuk membukanya, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik atau rasa bersalah itu untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal, Bapak Ibu, ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kritik dan rasa bersalah itu ternyata menimbulkan dampak kepada siswa kita menjadi dirinya menjadi pribadi yang gagal, gitu. Kemudian ya seperti itu, ya.
dengan menjas bahwa menghakimi itu akan membentuk identitas yang gagal pada siswa kita. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kekuatannya, ya, orang dewasa itu bisa memaksakan kehendaknya kepada yang lebih kecil. Gitu. Ternyata itu adalah ilusi sebetulnya. Jadi keyakinannya tidak muncul pada diri si anak tersebut. Gitu. Nah, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Gitu. Ketika memaksakan itu tidak akan efektif, mungkin saja dia akan mengikuti kehendak kita, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Tidak akan mengubah siswa itu dalam jangka waktu yang panjang ke depannya. Ya. Kemudian, nah, perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, kita berharap bahwa stimulus respon yang kita berikan itu kita ubah sedikit demi sedikit menjadi teori kontrol tadi. Ya. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Sebetulnya kebutuhan kita adalah berbeda. Ya. Setiap siswa juga memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi tidak bisa disamakan antara yang satu dengan yang lainnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Nah ini tentunya lebih nanti ke pembelajaran berdiferensiasi mungkin dari penerapan kita ya, bahwa kebutuhan kita berbeda, kemudian memiliki gambaran yang berbeda, kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Dari kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Ya. Jadi di sini kita tidak bisa memaksakan pandangan kita kepada siswa kita, begitu ya. Tetapi kita mencoba menyelami atau memahami pandangan orang lain terhadap tentang dunianya, begitu ya. Tentang kemampuannya, kemudian tentang pendapatnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol mengatakan semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Contoh ini yang perilaku buruk itu memiliki suatu kesalahan. Misalkan siswa kita terlambat datang ke kelas kita, tentu dia ada alasannya. Ya. Ada alasan mengapa dia terlambat datang ke kelas kita. Ketika ditanya misalkan saya habis jajan di kantin. Nah disitulah bahwa dia jajan di kantin untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu. Mungkin saja dia lapar. Ya. Ketika sehingga dia memenuhi kebutuhan dasarnya dulu, baru masuk ke kelasnya. Begitu ya. Nah, itu yang dikatakan dengan penjelasan dengan teori kontrol tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi gambaran kita mengepalkan tangan kita, di tangan kita memiliki sesuatu yang sangat berharga tadi. Ya. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita ketika kita mengizinkan untuk membukanya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, seperti itu ya. Kemudian paksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrol menjelaskan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah kita ubah menjadi model berpikir menang dan menang. Ya. Oke, betul sekali ya. Jadi kita kesampingkan paradigma lama ini menjadi sebuah pemikiran yang berpikir menang dan menang. Gitu ya. Kemudian disiplin positif. Bapak Ibu, dalam kesempatan disiplin positif itu disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin dalam budaya kita, maka disiplin itu selalu dikaitkan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya. Disiplin, patuh ya terhadap orang lain tersebut. Kita cenderung mengkaitkan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau peraturan, begitu ya. Ketika disiplin hubungan dengan peraturan supaya patuh, begitu ya. Nah, kemudian kita ubah menjadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki
disiplin diri. Nah, disiplin positif itu kata kuncinya disiplin diri. Muncul dalam dirinya, keyakinan dalam dirinya. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, disiplin diri ini muncul pada diri siswa ketika dia meyakini nilai-nilai kebajikan, ya, bukan mematuhi peraturan yang ada, gitu. Dan motivasi intrinsik. Kita lanjutkan dulu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi melakukan disiplin itu terlepas dari apa itu sokongan, ya, atau reward, kemudian ancaman maupun hukuman terhadap anak. Jadi betul-betul disiplin itu muncul karena motivasi yang ada pada dirinya atau motivasi intrinsik tadi. Kenapa bisa muncul tersebut? Karena tadi dikaitkan dengan mereka yakin akan kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, gitu ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi acuan kita, perubahan Pancasila, beriman bertakwa, berharap mulia, mandiri, berdalam kritis, pendidikan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian dari dasar lain di BO, nilai-nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, mengajari, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, ya, nilai-nilai kebajikannya diantaranya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, kemudian rasa hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kepikiran baik, toleransi, kedamaian. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, Bapak Ibu, ya, bersifat umum, bisa diterima oleh siapapun, gitu ya. Nah, ini tujuan kita menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri siswa-siswa kita, yaitu tentunya dengan profil belajar Pancasila. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Nah, jadi tindakan kita pada dasarnya adalah untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Begitu. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kemudian kasih sayang atau rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini jadi yang dilakukan oleh setiap siswa kita memenuhi kebutuhan dasarnya, diantaranya tadi kelima ini. Bertahan hidup apa saja? Ini berhubungan dengan sifat fisiologis. Bertahan hidup misalnya kebutuhan kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis. Ini adalah sebagai bagian dari proses reproduksi. Biologis itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Ini gambaran umum tentang manusia. Kemudian kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan akan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan hubungan dengan koleksi sosial. Kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ya, ini merasa diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau kompetensi diakui dan dihormati. Ya. Jadi ada kalanya siswa kita sudah pandai dalam hal tertentu. Nah, ini muncul kebutuhan akan penguasaannya, ya, bahwa dia sudah memiliki penguasaan di bidang tertentu. Kemudian kebebasan, kebutuhan ini bebas adalah kebutuhan untuk
kebutuhan akan kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi kelima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kita ya sebagai manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini akan muncul jika dari dua itu dinamakan dengan motivasi intrinsik. Kemudian jika dari dalam merupakan motivasi intrinsik, ya. Ekstrinsik dan intrinsik. Ya. Ini kaitannya dengan tadi reward dan punishment untuk ekstrinsik, sedangkan motivasi intrinsik berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah ini Diana Besson dalam bukunya Abstraksi Sebuah Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum dan merupakan termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Jadi ketika murid ini datang ke sekolah pagi-pagi jam 7, ketika dia ditanya kenapa Anda melakukan seperti itu, karena saya takut dihukum. Berarti motivasinya belum muncul di dalam dirinya, tetapi itu motivasi yang timbul akibat peraturan yang ada di sekolah, gitu, ya, karena aturan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin jadi karena dia ingin mendapatkan imbalan, dia merupakan motivasi. Nah ini juga termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Ya, contoh begini, siapa yang sudah mengerjakan selesai, Anda bisa pulang lebih cepat. Nah itu adalah reward, ya. Nah jadi si anak siswa ini cepat-cepat mengerjakan dan bisa dengan dia langsung pulang. Gitu. Nah ini sebetulnya motivasi untuk mengerjakan itu masih merupakan motivasi ekstrinsik karena tadi mengharapkan adanya imbalan ya atau penghargaan dari hidupnya. Ya. Nah ini sebetulnya tidak akan memunculkan nilai-nilai kebajikan di dalam siswanya. Tetapi yang ketiga nih, ini yang ketiga yang paling bagus, menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Mungkin melakukan disiplin positif karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, ini merupakan motivasi intrinsik. Ya. Kita lanjut, dulu. Baik Bapak Ibu, nah tadi sudah dijelaskan tentang 3 motivasi perilaku manusia ya. Dan yang terbaik adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri sendiri. Ini merupakan motivasi intrinsik yang muncul di dalam dirinya, sehingga akan mengubah perilaku hidupnya menjadi tadi disiplin positif pada dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini di sini dijelaskan bahwa hukuman maupun penghargaan ini merupakan identitas gagal terhadap siswa kita. Jadi hukuman itu menyakiti, kemudian tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksakan, murid menyembunyikan kesalahannya, kemudian siswa atau murid menjadikan rendah diri. Nah ini ternyata akan membentuk identitas yang gagal di masa akan datang pada diri siswa. Kemudian penghargaan juga ternyata seperti itu Bapak Ibu. Jadi penghargaan yang kita berikan itu ternyata tidak akan efektif, kemudian akan merusak hubungan, jadi menimbulkan sifat iri. Kita memberikan penghargaan kepada siswa misalkan yang ranking ke-1 saja. Siswa ranking 2-nya ternyata merasa iri ya terhadap apa yang dikasih tadi. Nah itu membentuk merusak hubungan ya. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya, mematikan kreativitas. Jadi ketika ini menurut penelitian, ketika sudah mencapai apa yang diinginkannya,
dia tidak bisa berkembang lagi ternyata. Ya. Nah, jadi siswa itu ketika sudah mencapai nilai bagus, kemudian diberikan penghargaan oleh gurunya, dia tidak akan mengembangkan lagi kemampuannya. Nah, itu akan mematikan kreativitasnya. Ya. Jadi ternyata hukuman dan penghargaan itu adalah membentuk identitas yang gagal pada diri siswa. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan konsep disiplin dengan identitas sukses? Nah, ini yang berikutnya, konsekuensi dan restitusi. Apa itu? Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring, kemudian berkelanjutan stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Yang terbaik yang membentuk identitas sukses adalah restitusi. Apa ini restitusi? Nanti ada penjelasan lebih lanjut, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya, kemudian dan orang lain, terkontrol, dirinya memegang kontrol, tadi sudah dijelaskan di awal, kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi ini lebih mengutamakan tentang bentuk tanggung jawab atas perilaku yang dilakukan oleh siswa tersebut. Ya. Jadi menanyakan keyakinannya, kemudian bagaimana solusi pemecahan masalahnya, tanggung jawabnya yang dilakukan oleh siswa tersebut. Sehingga ini akan membentuk disiplin positif yang identitas sukses yang untuk jangka panjang pada siswa tersebut. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi dengan cara menanamkan disiplin positif pada siswa kemudian. Nah, tadi dengan restitusi ya Bapak Ibu. Mungkin saja restitusi ini istilah yang baru bagi kita, tetapi saya yakin Bapak Ibu pernah melakukannya. Hanya mungkin istilahnya saja yang kita dengar, ya kurang kita dengar. Saya yakin Bapak Ibu pernah melakukan restitusi kepada siswa-siswa kita. Apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menjadi dosen pada 2004. Nah, apa saja restitusi ini? Satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi menitik beratkannya bukan untuk mengganti kesalahan tadi, tapi belajar dari kesalahan itu. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita bukan memaksa untuk dihukum, tetapi memberikan tawaran kepada anak itu untuk memperbaikinya bagaimana. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi tadi ya, ketika anak itu berbuat salah. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita lebih fokus menanamkan karakter yang baik, ya bukan tindakan kita atau menghukum tindakan kita. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi pemecahan masalah. Nah, itu adalah jadi restitusi yang dilakukannya. Kemudian perbedaan contoh kasus siswa tidak. Nah, ini contohnya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh pada kasus siswa yang tidak mengerjakan tugas, misalkan. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut bisa dengan berdiri di depan kelas. Misalkan, Asep, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Begitu ya. Ayo kamu berdiri di depan kelas. Nah, itu sebuah hukuman. Ya. Guru marah kepada murid, jadi muridnya menjadi takut, gitu ya. Itu sebuah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi bagaimana? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau tugas siswa ditambah. Asal karena kamu tidak mengerjakan tugas, maka pada saat istirahat kamu selesaikan tugas kamu. Ya, itu konsekuensi yang sudah terjadi di antara siswa dengan gurunya, misalkan, gitu ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, bagaimana dengan restitusi yang kita inginkan, Bapak Ibu? Restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelasnya atau gurunya dan membuat siswa menyelesaikan masalahnya.
Nah begini, kita panggil si anak itu, Asep, Bapak tahu tidak kenapa kamu panggil? Ya Pak, misalkan saya tidak mengerjakan tugas. Nah, menurut kamu salah tidak? Nah begitu, merupakan dialog antara guru dengan siswanya, kemudian menanyakan apakah salah atau tidak. Nah begitu, itu memvalidasi tindakannya, kemudian keyakinan apa yang sudah kamu lalaikan ketika mengerjakan tugas. Nah itu adalah menanyakan keyakinan yang muncul pada dirinya, nilai-nilai kebaikan tadi. Nah ini diharapkan restitusi ini akan membentuk disiplin pada dirinya dengan motivasi yang timbul dari dalam diri siswa tersebut. Kemudian 5 posisi kontrol. Bagaimana Bapak Ibu, masih bisa semangat? Semangat ya. Nah, sedikit lagi. Nah, 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita yaitu satu sebagai penghukum. Nah, sekarang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, ya, baik fisik bisa di lapangan ataupun dengan kata-kata hukuman itu. Kemudian contohnya patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu sebuah ancaman hukuman ya. Kamu selalu saja salah. Itu sebuah hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan kehendak yang membuat orang tidak nyaman, ya, atau merasa bersalah. Rendah diri. Kata-kata yang keluarnya lembut, ya, seperti ibu sangat kecewa sekali dengan sikap kamu. Nah itu pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus mengingatkan kamu? Nah itu membuat rasa bersalah, sehingga memunculkan pada diri siswa itu dia merasa salah dan gagal di dalam tugasnya. Gitu. Kemudian sebagai teman, posisi sebagai teman ini terlihat akrab. Bukan pada posisi ini tidak akan menyakiti siswa, namun akan tetap berupaya mengontrol murid tersebut melalui persuasi. Contoh yang membuat teman ini, ayolah bantu bapak, nah, gitu ya. Jadi murid akan merasa saya dan akrab dengan gurunya. Konsekuensi. Kemudian nadanya bersifat datar, bahasa tubuhnya formal, ini pemantau ya. Contoh, Adi, tahukah kamu jam berapa kita masuk? Nah, itu posisi kontrol ya. Dihubungkan dengan peraturan yang ada. Dan yang kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkannya, perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Kita menanyakan keyakinan kelas kita. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi posisi manajer itu menggali tanggung jawab yang ada pada diri siswa ketika dia melakukan kesalahan untuk memperbaikinya. Ya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol, kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara kemerdekaan. Ini mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi kita ya, di lingkungan sekolah kita tercinta kita. Ada saja yang siswa yang tidak patuh pada saat upacara bendera. Kalau penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah itu ternyata sebagai posisi kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberikan tahu kamu? Pak Guru kecewa dengan kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman, ayolah yang tertib. Buat Pak Guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Yang ini bersifat akrab sebagai teman. Kemudian posisi kita sebagai pemantau, kamu sadar sudah melanggar aturan, apa peraturan atau konsekuensinya? Nah, yang terbaik adalah posisi kita sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, mudah-mudahan kita tetap memotivasi siswa kita dengan motivasi yang timbul di dalam diri kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas, mungkin ini hal yang baru bagi kita, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Saya di sini hanya menguatkan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, gitu ya? Nah ini ada pertanyaan.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat kita memakai motor kendaraan bermotor? Kenapa? Jawabannya coba Bapak Ibu. Kenapa kita memakai helm? Menghindari kecelakaan. Atau Ibu mau tadi Ibu A menjelaskan mentaati peraturan. Pak Asep tadi menjawab menghindari kecelakaan atau intinya keselamatan ya saya. Nah, dua jawaban yang dua kasus permasalahan ini berbeda. Yang pertama mentaati peraturan. Kita takut terhadap peraturan atau polisi misalkan sebagai penegak peraturan. Tetapi ketika kita tidak ada polisi itu, nanti kita lepas dalam kita, gitu ya. Itu bukan sebuah keyakinan yang ada pada kita, ya. Peraturan itu bukan keyakinan yang ada pada diri kita, tetapi kita kalau keyakinan itu keselamatan tadi, jawaban keselamatan itu merupakan keyakinan bahwa kita memakai helm yaitu untuk menjaga keselamatan kita, gitu. Sesuatu hal yang sangat berharga pada diri kita, itu keyakinan yang kita yakini, bersifatnya universal dan kita yakini itu dimanapun, gitu. Nah itu jadi mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Karena tadi kalau peraturan kelas ketika kita tidak mengawasinya, tidak mengontrolnya, maka siswa tidak akan menjalankan peraturan kelas tersebut, begitu Bapak Ibu. Tetapi kalau keyakinan kelas yang muncul yang diyakini oleh siswa itu, maka dia akan menjalankannya dengan kesenangan hatinya, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian tadi sama ya dengan pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan selalu mencuci tangan setiap saat? Karena kita yakin bahwa kita harus menjaga kesehatan kita, gitu ya. Dengan mencuci tangan, dengan memakai masker, kita akan terhindar dari penyakit. Itu menjaga kesehatan kita. Itu keyakinan yang kita inginkan di situ. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan dari kita ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, yang bisa tersirat atau tersirat, kemudian lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun agama. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu, atau beberapa tahapan? Di antaranya keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan semua warga kelas akan terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini kegiatan keyakinan kelas yang pernah saya laksanakan, ya. Dulu ketika mahasiswa membuat keyakinan kelas, kebetulan ini di kelas 7E, Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya berdiskusi dengan siswa tentang peraturan kelas dan siswa menuliskannya. Misalkan tidak boleh makan minum di kelas, tidak boleh terlambat masuk kelas, misalkan tidak boleh membawa HP di kelas dan sebagainya. Ya, itu peraturan yang ada di kelas kita atau di sekolah kita. Nah, dari peraturan-peraturan tersebut setelah dituliskan, ditempel di papan tulis, kemudian kita ubah peraturan itu menjadi merumuskan sebuah keyakinan. Kita ubah kalimat tadi yang tidak boleh misalkan makan minum di kelas, kita ubah yang tadinya kalimat negatif menjadi kalimat positif, Bapak Ibu ya. Jadi kita ubah menjadi misalkan menjaga ketertiban kelas ya, atau menjaga atau saling menghormati sesama siswa di dalam kelas. Karena tadi ya ketika kita makan dan minum di kelas, dia tidak menjaga ketertiban dan tidak menghormati temannya, begitu ya. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif dan setelah keyakinan terbentuk, kita tempelkan pada diri, kemudian kita minta umpan balik siswa sebagai penguatan kita. Nah ini proses pembuatan keyakinan. Nah ini keyakinan kelas 7E yang sudah terbentuk. Satu, kami akan datang tepat waktu. Ini merupakan kesepakatan mereka bersama. Kemudian kami akan membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, kami akan berbicara dengan sopan. Ini muncul dari siswanya ya Bapak Ibu. Kemudian kami akan menjaga lingkungan kelas, kami akan saling menghormati, kami akan menjaga kedisiplinan, dan kami akan saling menyayangi. Nah ini nomor 7 saya juga kaget waktu itu, yaitu ada peraturan dituliskan oleh siswa salah satu siswa di kelas 7E. Dia menyatakan tidak boleh saling membuli
sesama makhluk hidup. Itu muncul dari sila kelas 7 itu. Tidak boleh membuli sesama makhluk hidup. Betul. Saya tersinggung itu. Maka kita buat sebuah kesepakatan kita bagaimana supaya tidak boleh saling membuli lagi. Ya, dibuat keyakinannya yaitu saling menyayangi, berarti ya. Itu hubungannya dengan menyayangi dengan temannya. Jadi yakinkan bahwa kita akan saling menyayangi. Jadi keyakinan kelas yang sudah terbentuk mudah-mudahan akan bisa berjalan di kelas 7B. Kemudian terakhir, materi terakhir adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi yang sudah disampaikan tadi? Merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru dengan siswa agar menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap yang kita laksanakan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini tadinya menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga. Kedua itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Jadi kalimatnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah menstabilkan kondisi siswa ketika dia berbuat salah. Ya, karena kalau siswa berbuat salah pasti dia emosinya tidak stabil, gitu ya, masih tergoncang dan sebagainya. Nah, kita stabilkan dulu identitas atau emosi siswa tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita menanyakan kesalahannya. Tindakan kedua adalah memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan siswa tersebut. Kamu pasti punya alasan melakukan itu validasi tindakannya. Kemudian menanyakan keyakinan ini. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar dan bagaimana memperbaikinya. Ya. Contohnya adalah tadi apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas atau keluarga kita. Ya. Kemudian nilai apa umumnya yang telah kita sepakati, kemudian kamu mau menjadi orang seperti apa. Nah itu menanyakan keyakinannya. Ya. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Caranya tidak jelas, Bapak Ibu. Nah di sini saya sudah melakukan segitiga restitusi kepada 2 siswa kelas 7B. Yang pertama adalah Lintang. Di situ dia tidak mengerjakan tugas. Ya, saya tanya, saya memvalidasi tindakan kelasnya. Ya, selamat datang Ibu Tika. Terima kasih sudah hadir. Nah, dalam segitiga restitusi ini saya menanyakan menstabilkan identitasnya, yaitu kenapa Lintang sampai tidak mengerjakan tugas. Ya, memvalidasi tindakan. Kemudian Lintang menjawab bahwa saya tidak mengerjakan tugas karena saya tadi malamnya bermain HP ya sampai larut malam, sehingga keesokan harinya saya merasa letih di sekolah sehingga tidak fokus dan tidak bisa mengerjakan tugas. Nah, saya menstabilkan dulu identitas Lintang ini dengan kamu tidak apa-apa melakukan kesalahan, semua juga pasti melakukan kesalahan, itu hal yang wajar. Jika saya sudah Bapak sebagai kamu juga, ketika Bapak kurang tidur semalam, maka Bapak tidak akan bisa menyelesaikan tugas Bapak di sekolah, gitu ya. Itu menstabilkan, membuat anak itu menjadi tenang dulu atas kesalahannya, Bapak. Setelah tenang, maka kita memvalidasi tindakan yang salahnya. Kemudian kita tanyakan, apakah Lintang tadi tidak mengerjakan tugas itu sesuatu hal yang benar atau salah? Pasti akan menjawab salah, Pak. Pasti mengakui kesalahan. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Nah, ketika kamu melakukan kesalahan, kamu mengakui kesalahan itu, kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kamu lakukan atau kita sepakati. Saya misalkan tidak disiplin, Pak. Ya, tidak mematuhi atau tidak mengumpulkan tugas karena tidak disiplin. Ya, itu menanyakan keyakinannya. Ya. Kemudian kita tanyakan bagaimana solusinya, ya, bagaimana langkah ke depannya supaya kamu tidak melakukan kesalahan lagi. Ternyata Lintang menjawab, saya tidak akan bermain HP sampai larut malam lagi, Pak, dan jika ada tugas saya akan segera mengerjakannya.
Nah itu jadi jawaban itu muncul dari siswanya gitu terhadap tindakannya. Nah itu yang diharapkan. Jadi siswa itu memperbaiki dalam dirinya, kemudian atas motivasi intrinsik yang muncul pada diri siswa tersebut ya Bapak Ibu. Nah ini contoh penerapan sedikit dari dulu. Nah terima kasih ya Bapak Ibu sudah menghadiri desiminasi budaya positif. Penutup dalam penerapan disiplin positif hendaknya dulu memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana dulu mampu berintervensi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntut diri menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah harapan kita terbentuknya profil pelajar Pancasila itu dapat kita wujudkan pada semua siswa kita di sekolah kita ini dengan menerapkan budaya-budaya positif tadi ya, di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan penjelasan saya yang sedikit ini ya memberikan sumbangsi kepada sekolah kita tercinta ini. Tentang bagaimana penerapan budaya positif di kelas yang kita ajar. Mudah-mudahan kita juga bisa menerapkannya dalam pembelajaran kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, setelah tadi kita menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Adi, mungkin di hati kita ada sesuatu yang ingin kita tanyakan, maka acara keempat adalah acara diskusi tanya jawab. Pada acara ini kami buka, barangkali ada di antara Bapak atau Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Ya, pada Ibu Nelis saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyajian ini, menarik sekali apa yang disampaikan, sesuatu yang baru dan membuka wawasan kami bahwa sebenarnya sudah disampaikan, sudah pernah dilakukan oleh kita semua, tapi mengingatkan kembali gitu ya. Nah, yang menjadi bukan pertanyaan, mungkin pendapat saya ya tadi dalam pernyataan apa yang disampaikan oleh Bapak, seolah-olah untuk paradigma baru sekarang itu kita tidak disarankan untuk melakukan punishment dan reward dan punishment. Sebenarnya saya kurang setuju untuk hal itu. Kenapa? Karena untuk tahap awal mungkin itu tetap harus dilakukan. Jangankan kita, agama saja sudah menerapkan reward dan punishment sejak awal. Misalnya ketika anak-anak diajari untuk rajin sholat, ketika sudah mencapai usia tertentu mereka masih malas sholat, tidak apa-apa, masih digunakan. Kalau kita memberi punishment misalnya lewat pukulan di kaki misalnya, meskipun tentu saja dengan cara yang bijaksana dan bukan dengan kekerasan. Sebenarnya kalau saya lihat itu sebagai suatu kebiasaan. Jadi saya keberatan gitu ketika reward dan punishment itu dianggap sesuatu yang jadul atau dianggap sesuatu yang tidak bisa lagi digunakan. Mungkin sebaiknya adalah tetap dilakukan, tapi dibarengi dengan restitusi tadi saya sudah lihat alasannya bagus sekali. Kemudian untuk reward juga, bahkan ketika kita sudah sedewasa ini gitu di dalam agama tetap ada yang namanya surga dan neraka. Kalau kita anggap itu sama saja dengan reward dan punishment kan gitu. Sebelum pada akhirnya kita yang sudah dewasa menyadari bahwa sholat itu, beribadah itu adalah sebenarnya kebutuhan kita, bukan aturan atau kewajiban dari Allah yang harus kita takuti punishmentnya dan kita harapkan rewardnya itu sampai ke sana. Tapi di awal-awal itu megang peran penting. Jadi saya masih ingat satu kata-kata bahwa dengan reward dan punishment itu kita melakukan pengulangan terus
dilakukan, maka itu diharapkan menjadi suatu kebiasaan. Dan kalau terus menerus kebiasaan itu dilakukan, itu lama-lama menjadi budaya. Jadi hal-hal positif, kebiasaan-kebiasaan positif dalam pembiasaan di sekolah itu saya rasa tidak akan lepas dari keluarga tersebut. Meskipun sekarang bisa ditambah dengan itu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila topik lainnya kami itu Barangkali Bapak dan Ibu ada yang masih penasaran atau ingin ditanyakan. Sudah? Ya. Kalau semuanya sudah menganggap ada gambaran yang cukup positif, mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Dan kita beralih pada acara terakhir, yaitu acara penutup. Alhamdulillah, acara telah selesai kita laksanakan dan mudah-mudahan acara ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan kelas. Berikut ini pembuatan keyakinan kelas saya bersama kelas 7E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Kalian tahu tentang keyakinan kelas? Oke, Bapak jelaskan dulu ya keyakinan kelas. Nah ini, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama antara siswa dengan guru, gitu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan, ingin kita sepakati bersama di kelas kita ya. Nah itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada seseorang supaya dia mempunyai keyakinan, motivasi yang muncul pada dirinya untuk berbuat baik, ya, melakukan disiplin positif. Itu tujuannya ya. Jadi tidak terpaksa melakukannya, gitu ya. Itu muncul di dalam diri kita sendiri. Itu tujuan keyakinan kelas ya. Kemudian, nah ini tujuan keyakinan kelas yaitu membentuk disiplin positif di kelas melalui kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama tentang nilai. Ayo kita lakukan langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah kalian tuliskan peraturan sekolah atau kelas yang kalian tahu. Ya. Tahu kan peraturan sekolah atau kelas? Tahu ya. Silakan kamu tuliskan di post-it yang akan Bapak bagikan ini. Ya. Next, tolong bantu bagikan yang lain. Warna hijau, warna apa saja? Warna hijau bagikan ya. Ini sudah dibagikan. Silakan kalian tuliskan yang kamu tahu tentang peraturan di sekolah kita atau di kelas kita. Ya, silakan tuliskan di dua skenario yang tadi Bapak bagikan. Ya, positif dan positif. Peraturan sekolah apa yang kalian tahu? Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, kan ada kan gitu ya? Atau tidak boleh terlambat.
tempelkan. Ya. Tempelkan, tempel. Coba. Tempelkan. Ayo, yang lain, yang belum silakan tempelkan. Oke, bagian sini. Jadi kan sudah tempelkan. Ayo tempelkan. Ya. Nah ini adalah peraturan kelas yang kalian tulis. Ya. Kita bacakan. Tidak boleh membuli sesama makhluk hidup. Betul. Ya. Kemudian tidak boleh terlambat masuk kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Datang tepat waktu. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Coba Neng, bantu Bapak sini. Bacakan ini Neng. Tidak boleh coret-coret tembok. Ini Tidak boleh coret-coret sama. kelas. Ini apa nih? Rambut tidak boleh panjang. Ya, ini. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini. Tidak boleh berantem di kelas. Oh, tidak boleh kantin di kelas ya. Nah, itu banyak sekali peraturan kelas. Kita kelompokkan menjadi, kita ubah menjadi kalian tepat waktu. Tuh. Kita tuliskan datang tepat waktu. 2. Apa lagi nih? Tidak boleh terlambat masuk kelas, tadi sudah ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Apa kalimat positifnya? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya, terus tekan.
Apalagi? Rambut laki-laki tidak boleh gondrong atau panjang. Berarti tentang apa tuh? Disiplin, kedisiplinan, betul. Berarti menjaga kedisiplinan. Menjaga kedisiplinan. Ada lagi nih? Tidak boleh membuli. Berarti harus saling menyayangi. Begitu ya? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Ada lagi nih? Sudah semua ya? Bapak rasa sudah semua nih. Jadi ada 7 kesepakatan kalimat positifnya. Yang pertama adalah apa nih baca? Ayo, apa lagi? Ya, ayo. Ya. Nah, itu 7 kalimat positif yang akan kita sepakati sebagai keyakinan kelas 7E. Jadi kami akan datang tepat waktu. Tulis yang pertama. Yang itu ya. Kami akan datang tepat waktu. Ya, keyakinan kita ya, kesepakatan kita betul? Sesuai dengan tadi yang kita ubah. Kedua, buang sampah pada tempatnya. Kami akan membuang sampah pada tempatnya. Ya. Ketiga, berbicara dengan sopan. Jadi kami akan berbicara dengan sopan. Tuh. Kemudian yang ini menjaga lingkungan kelas. Kami akan menjaga lingkungan kelas. Lanjut. Saling menghormati. Jadi kami akan saling menghormati. Kemudian menjaga kedisiplinan. Kami akan menjaga kedisiplinan. Terakhir ya, saling menyayangi. Berarti apa? Kami akan saling menyayangi. Silakan tuliskan, tempelkan dengan rapi di sini. Yang sudah boleh tempelkan. Ini nanti akan ditempel di dinding. Ya. Lanjut. Boleh. Ya. Ya. Satu lagi. Tepuk tangan buat kita. Baik, ini keyakinan kelas 7E yang sudah kita sepakati. Sekarang untuk menguatkan keyakinan kalian, Bapak meminta kalian bersedia melakukannya? Sebagai wujud bersedia kalian melakukannya, kalian akan menandatangani keyakinan kelas ini di sini. Oke, silakan dari mulai yang pertama kita tanda tangan. Siapkan pensilnya, bolpoinnya, silakan tanda tangan. Nah, lanjut, tanda tangan. Boleh di mana aja, di bawah itu, boleh. Lanjut, tanda tangan karena keyakinan jelas kamu Nabi. Ya, lanjut penandatanganan keyakinan kelas.
Bapak berdua, Aisyah sama Jelita, copot ini keyakinan kelasnya, kita tempelkan di mana yang sekiranya kita terbaca oleh kita. Boleh, sini. Oke. Di sini. Mau di mana? Sini ya. Nah, oke, yang tempelkan ulang di sini. Nah. Bapak bantu ini. Ya, tempelkan dulu. Mengetahui perasaan kalian setelah membuat keyakinan kelas ini. Bapak akan membagikan lembar umpan balik. Silakan kamu checklist di kotak-kotak ini yang sesuai dengan perasaan hati kamu. Ya, senang, tidak senang, dan sebagainya. Ya, Bapak bagikan. Karena perasaan kamu membuat keyakinan kelas tadi, silakan pilih senang, sedih, terpaksa, kemudian apakah kamu terlibat dalam membuat keyakinan kelas tadi, kemudian apakah kamu ikut menandatanganinya, apakah kamu melaksanakan dengan senang hati, dan terakhir apakah kamu terpaksa menulis isi keyakinan. Apakah kamu terlibat dalam membuat keyakinan kelas? Yang tidak. Apakah kamu menandatangani keyakinan kelas tadi? Ya. Kemudian, apakah kamu akan melaksanakan dengan senang hati? Ya. Kemudian, apakah kamu terpaksa? Ya. Ya, terima kasih. Kita sudah membentuk keyakinan kelas. Semoga dengan membentuk keyakinan kelas ini timbul motivasi di diri kalian untuk selalu menjalankan disiplin positif untuk membuat sebuah kebaikan. Itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan kelasnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum. Bangun dan bukalah mata. Berikut ini dokumentasi umpan balik siswa tentang keyakinan kelas 7E. Arahkan pandangan ke depan. Dokumentasi foto pembuatan keyakinan kelas 7E. Sadarilah masa Pengalaman dan pembelajaran yang didapat. Pelaksanaan diseminasi budaya positif kepada rekan guru dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2023 SMP Negeri 4 Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. kita belajar Pancasila. Pembuatan keyakinan kelas bersama kelas SMP saya lakukan pada tanggal 18 Oktober 2023. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Untuk Indonesia bersatu. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah saya. Rencana perbaikan ke depan: 1. Selalu melakukan evaluasi secara berkala. 2. Terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. 3. Terus meningkatkan ilmu pengetahuan tentang budaya positif. Dan 4. Selalu meninjau kebermanfaatan hasil diseminasi budaya positif dari waktu ke waktu. Demikianlah video aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif yang telah saya laksanakan. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.